Selamat datang di channel Ngopi Media yang penuh misteri, keajaiban, dan kelucuan gak penting. Tapi lumayanlah buat hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kehabisan kuota. Tanpa banyak bacot, langsung saja masuk ke videonya. Kehidupan wanita Jepang dibentuk oleh lapisan ekspektasi budaya dan tekanan sosial rumit yang jarang terlihat dari luar. Bukan tentang sopan santun dan keanggunan budaya yang sering digambarkan dalam tayangan wisata, melainkan realitas yang jauh lebih kompleks. Realitas yang sering tidak diungkapkan oleh wanita Jepang, bahkan kepada sesama perempuan. Inilah aspek kehidupan perempuan Jepang yang jarang diketahui orang luar. Dunia percintaan di Jepang beroperasi dengan aturan tak tertulis yang berbeda jauh dari negara lain. Salah satu hal paling mencolok dimulai dari cara wanita diharapkan berinteraksi secara sosial. Di banyak tempat kerja, perempuan didorong menggunakan suara kawaii, nada bicara tinggi, lembut, dan kekanak-kanakan yang dianggap lucu dan feminin. Hal ini bukan sekadar formalitas, melainkan standar yang begitu melekat hingga banyak perempuan tanpa sadar mempertahankannya, bahkan saat berada di lingkungan profesional. Dalam urusan finansial rumah tangga, realitasnya juga mengejutkan. Saat keluarga makan di restoran, seringkali perempuanlah yang membayar. Ini bukan karena mereka menghasilkan uang lebih banyak, melainkan karena banyak laki-laki menyerahkan seluruh gaji bulanan kepada istri yang kemudian mengatur anggaran keluarga secara penuh. Suami biasanya hanya menerima uang saku mingguan, sehingga istri menjadi pengelola keuangan utama dalam rumah tangga. Ritme hubungan pun tak mengikuti gaya barat. Banyak pasangan hanya bertemu 1 hingga 2 kali sebulan dengan komunikasi harian yang minim. Meskipun tampak dingin bagi orang asing, hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang pribadi dan fokus pekerjaan. Valentine di Jepang pun berjalan terbalik dari tradisi global. Pada 14 Februari, justru wanita yang memberikan coklat kepada pria dan maknanya terpecah menjadi 2. Giri Choko atau coklat kewajiban diberikan pada rekan kerja, bos, atau kenalan. Sementara Honmei Choko ditujukan untuk pria spesial. Para wanita menghabiskan waktu panjang memilih hadiah yang tepat agar tidak salah menafsirkan perasaan. Sebulan kemudian pada White Day tanggal 14 Maret, pria membalas dengan hadiah bernilai lebih besar. Siklus ini sangat terstruktur, sampai-sampai pusat perbelanjaan mendedikasikan seluruh lantai untuk coklat Valentine, dan banyak perempuan memikirkannya berhari-hari. Tradisi ini menunjukkan betapa pemberian hadiah di Jepang dipenuhi simbol sosial yang kompleks. Standar kecantikan di Jepang juga memainkan peran besar dalam kehidupan perempuan. Meski setiap budaya memiliki definisi cantik, Jepang menempatkan keindahan feminin dalam kerangka tuntutan yang dapat terasa ekstrim bagi orang luar. Salah satu obsesi panjang adalah kulit putih pucat. Lebih dari sekedar preferensi, ini sering dianggap syarat untuk dianggap menarik. Secara historis, kulit cerah dikaitkan dengan status sosial tinggi, tanda bahwa seseorang tidak bekerja di luar ruangan. Pengaruh sejarah ini masih hidup hingga sekarang, mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap status, peluang karir, bahkan kecocokan dalam pernikahan. Di masa lampau, perempuan menggunakan bedak putih Oshiroi untuk mencapai kulit ideal. Rutinitasnya rumit, alis dicukur dan digambar ulang, rambut ditata dengan gaya tradisional, dan bibir diberi pigmen merah dari kelopak safflower. Bagi perempuan tertentu, ini adalah perawatan harian, bukan dandanan khusus. Praktik ini berkurang setelah proses westernisasi pada era Meiji. Namun, tekanan untuk kulit cerah tetap bertahan. Saat perempuan mulai memasuki dunia kerja pada era Taisho, standar kecantikan bergeser namun tetap menekankan kecerahan kulit. Industri kecantikan barat kemudian memperkenalkan tekanan baru seperti operasi kelopak mata ganda yang kini dianggap biasa. Tuntutan lama lainnya adalah tubuh sangat ramping. Sebagian berasal dari pakaian tradisional. Kimono dirancang untuk tubuh yang lurus dan langsing, sehingga bentuk tubuh berlekuk dianggap tidak sesuai estetika. Ide ini terbawa sampai zaman modern, menambah tekanan bagi perempuan untuk memenuhi standar yang sempit. Nilai kecantikan modern bukannya menghapus tuntutan lama, melainkan menumpukinya.
Wanita Jepang kini tidak hanya diharapkan tetap putih dan kurus, tetapi juga mempertahankan kesan awet muda. Budaya kawaii mendorong penampilan yang tetap terlihat muda, bahkan di usia dewasa. Disinilah tekanan bagi perempuan Jepang paling terasa, pada ekspektasi tentang pernikahan. Di banyak negara, perempuan berusia 30-an yang belum menikah dianggap normal. Namun di Jepang, stigma masih terasa kuat. Bahasa memberikan contoh yang jelas. Pada tahun 1980-1990, perempuan yang belum menikah pada usia 25 dijuluki kue Natal. Maksudnya sama seperti kue yang dicari sebelum 25 Desember, tetapi tak dilirik setelahnya. Julukan ini menunjukkan betapa nilai perempuan, dulu dan masih hingga kini dalam banyak kasus, sangat dikaitkan dengan status pernikahan. Bagi laki-laki, standar serupa tidak pernah diberlakukan. Walaupun istilah itu jarang terdengar sekarang, tekanannya belum hilang. Keluarga, teman, bahkan rekan kerja sering bertanya soal pernikahan, seolah-olah waktu terus menghitung mundur. Komentar-komentar seperti itu membuat perempuan merasa diawasi dan dinilai atas keputusan pribadinya. Banyak perempuan mengaku menikah terburu-buru untuk menghindari gosip. Sementara yang lain merasa seolah pencapaian karir atau kemandirian finansial tidak dianggap cukup bila belum menikah. Ketika jalur pendidikan dan pekerjaan membawa perempuan melewati usia ideal menikah, mereka dipaksa memilih antara ambisi pribadi dan memenuhi ekspektasi sosial. Meskipun tekanan publik tidak lagi sekeras dulu, norma sosial yang mendasarinya masih ada. Dan dalam banyak kasus, pernikahan masih dipandang sebagai tolok ukur utama nilai seorang perempuan di masyarakat Jepang. Menavigasi tumpukan ekspektasi sosial ini tetap menjadi tantangan terbesar bagi banyak perempuan Jepang masa kini. Namun, sebelum kita melanjutkan perjalanan untuk mengungkap fakta-fakta mengejutkan berikutnya, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan episode baru. Jangan lupa bagikan juga kepada teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan saluran ini, dan saya tidak sabar membawa Anda ke lebih banyak konten luar biasa. Jepang menyimpan salah satu situs religi paling unik sekaligus kontroversial di dunia, Okinoshima, sebuah pulau kecil yang secara resmi melarang kehadiran perempuan sama sekali. Pada tahun 2017, pulau terpencil seluas kurang dari 1 mil persegi ini mendapatkan gelar warisan dunia UNESCO. Ironi besar bagi tempat suci yang menutup pintunya untuk setengah populasi dunia. Aturannya mutlak, perempuan sama sekali tidak diperbolehkan masuk. Larangan ini berakar dari tradisi Shinto berusia lebih dari 1000 tahun. Dan bahkan di era modern, peraturan tersebut dijalankan dengan ketat tanpa kompromi. Terletak sekitar 60 km dari pantai Kyushu, letaknya yang jauh menjadi alasan mengapa adat kuno ini masih bertahan. Laki-laki yang mendapat izin memasuki pulau harus menjalani ritual penyucian sebelum menginjak daratan, menceburkan diri ke laut untuk memurnikan tubuh dan roh. Setelah berada di dalam pulau, mereka terikat sumpah sunyi, dilarang membicarakan apapun yang mereka lihat. Aksesnya sangat terbatas. Hanya pada tanggal 27 Mei setiap tahun, sekitar 200 pria dipilih mengikuti festival keagamaan. Di luar hari itu, Okinoshima tertutup rapat sepanjang tahun, bahkan bagi peneliti sekalipun. Meskipun dirahasiakan, pulau ini sangat penting secara arkeologis. Lebih dari 80.000 artefak, mulai dari manik-manik kaca, senjata, cermin, hingga benda ritual yang berasal dari Korea, Tiongkok, hingga Persia, telah ditemukan di sana. Temuan tersebut menegaskan adanya jaringan perdagangan dan hubungan budaya Asia berabad-abad lalu, dan ditetapkan sebagai harta nasional Jepang. Namun pulau itu sendiri tetap tidak dapat diakses oleh akademisi perempuan, memicu perdebatan tajam. Para pengkritik menilai pengakuan UNESCO memberi legitimasi pada situs yang diskriminatif terhadap perempuan, sementara pendukungnya menegaskan bahwa pelestarian tradisi lebih penting daripada reinterpretasi modern. Di jantung distrik Akihabara dengan gemerlap cahaya neon, Tokyo menawarkan pengalaman lain yang membingungkan sekaligus memikat bagi pengunjung internasional, yaitu kafe-kafe bertema pelayan. Di sini, pelanggan membayar bukan hanya untuk makanan dan minuman, tetapi untuk suasana perhatian yang berlebihan. Para pelayan mengenakan kostum maid yang rumit dan menyapa setiap pelanggan sebagai tuan atau putri, berbicara dengan suara lembut bernada tinggi yang diidentikan dengan kelucuan dan feminitas. Pelayanan tidak berhenti pada keramah tamahan standar.
Mereka melakukan ritual kecil yang terasa personal, seperti menggambar hati dengan saus tomat di atas makanan sambil mengucapkan mantra lucu untuk meningkatkan rasa. Pelanggan dapat membayar tambahan untuk foto, bermain game, atau menghabiskan waktu percakapan khusus. Semua interaksi dirancang hati-hati untuk menciptakan keintiman sambil menjaga batas. Kafe pelayan hanya satu bagian dari industri besar yang menjual bentuk perhatian dan kedekatan emosional per jam. Di kafe host, perempuan dapat membayar laki-laki untuk percakapan penuh perhatian. Sementara, tempat seperti toko tidur bersama Soya menawarkan pengalaman berbaring berdampingan tanpa kontak seksual. Popularitas bisnis ini mencerminkan tantangan sosial yang mendalam. Banyak anak muda Jepang hidup sendiri, bekerja sangat lama, dan semakin jarang memiliki jaringan dukungan emosional dari keluarga, pasangan, atau teman. Layanan ini memberikan bentuk kehadiran emosional yang dapat diprediksi tanpa risiko penolakan. Dinamika gender menjadi sangat mencolok. Pelanggan membayar untuk diperlakukan sebagai sosok dominan oleh perempuan dalam posisi tunduk, memperkuat struktur tradisional melalui transaksi ekonomi, namun di sisi lain, menciptakan ruang aman bagi mereka yang kesulitan menghadapi interaksi sosial nyata. Tantangan lain muncul di dunia kerja, tempat ketidaksetaraan gender menjadi salah satu isu terbesar di negara yang dikenal sebagai pusat teknologi dan kemajuan. Harapan lama bahwa perempuan harus menjadi ibu rumah tangga masih sangat tertanam dalam budaya perusahaan. Ini bukan sekedar pilihan, tetapi diperkuat oleh sistem dan kebijakan yang membatasi karir perempuan. Di tahun 2021, perhatian internasional tertuju pada Jepang ketika Yoshiro Mori, ketua penyelenggara Olimpiade Tokyo, mengatakan bahwa perempuan terlalu banyak bicara dalam rapat. Komentar tersebut memaksanya mengundurkan diri dan mencerminkan seksisme yang masih hidup di lapisan tertinggi kepemimpinan. Data menguatkan gambaran tersebut. Perempuan Jepang berpenghasilan rata-rata sekitar 24% lebih rendah dari laki-laki. Salah satu kesenjangan terbesar di negara anggota OECD. Kurang dari 15% posisi manajemen ditempati perempuan, jauh tertinggal dari rata-rata negara barat yang mencapai lebih dari 40%. Bahkan Korea Selatan yang memiliki masalah serupa sedikit lebih maju dalam hal keterwakilan perempuan. Di dunia politik, situasinya tidak jauh berbeda. Hanya sekitar 10% anggota parlemen adalah perempuan, membuat proses pengambilan keputusan nasional didominasi laki-laki. Ketidakseimbangan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perempuan mengaku diminta menyajikan teh atau melakukan pekerjaan domestik di kantor meskipun jabatan mereka setara dengan rekan laki-laki. Kasus ekstrim bahkan muncul pada tahun 2018 ketika terungkap bahwa Universitas Kedokteran Tokyo dengan sengaja menurunkan nilai calon mahasiswa perempuan selama bertahun-tahun agar mereka tidak diterima dengan alasan mereka akan berhenti bekerja setelah menikah. Masalah pelecehan memperburuk situasi. Survei pemerintah menunjukkan 1 dari 3 perempuan mengalami pelecehan di tempat kerja. Namun, hanya segelintir yang mengajukan laporan. Budaya menyalahkan korban membuat banyak orang memilih diam daripada menghadapi resiko pembalasan. Kasus jurnalis Shiori Ito pada tahun 2017 menunjukkan betapa mahalnya harga untuk berbicara. Alih-alih simpati, ia menerima komentar publik yang kejam setelah melaporkan seorang tokoh media atas penyerangan, memperlihatkan betapa sulitnya perempuan mencari keadilan. Pembatasan terhadap perempuan juga terlihat dalam sektor tradisional dan simbolis. Jepang telah memiliki 8 kaisar perempuan sepanjang sejarah. Tetapi, berdasarkan Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran tahun 1947, hanya laki-laki dari garis keturunan laki-laki yang dapat naik tahta. Meskipun terdapat kandidat perempuan yang memenuhi syarat, mereka tidak dianggap sebagai pilihan. Paradigma ini mencerminkan bagaimana gender mempengaruhi akses ke posisi tertinggi negara, bahkan yang bersifat simbolis. Kurangnya perempuan pada tingkat kepemimpinan menciptakan siklus kebijakan yang tidak memprioritaskan kebutuhan perempuan dan memperlambat kemajuan kesetaraan. Isu lain yang menggambarkan hubungan Jepang dengan kebebasan pribadi adalah Undang-Undang Fuei tahun 1948, yang selama puluhan tahun secara efektif menegakkan larangan menari di klub malam setelah tengah malam tanpa izin khusus. Jika izin tidak tersedia,
DJ terus memainkan musik, lampu tetap menyala, tetapi pengunjung secara hukum dilarang berdansa melewati pukul 12. Polisi sering menggerebek klub dan menjatuhkan denda, menciptakan suasana aneh di mana kehidupan malam terasa hidup namun dibatasi. Undang-undang ini awalnya untuk mengontrol gedung dansa pasca perang yang dikaitkan dengan prostitusi, namun kemudian berubah menjadi cara membatasi budaya malam ala barat. Revisi hukum pada 2015 akhirnya menghapus larangan tersebut. Namun warisan budaya dari pembatasan panjang ini masih mempengaruhi banyak klub dan pengunjung yang tetap berhati-hati hingga kini. Sekarang bayangkan Anda sedang berada di klub di Tokyo. Musik berdentum, lampu berkelap-kelip, energi terasa mengalir, tetapi lantai dansa sepi karena hukum melarang siapapun bergerak mengikuti irama. Menurut Anda, apakah larangan menari selama hampir 70 tahun ini lebih bertujuan menjaga ketertiban sosial atau justru membatasi kebebasan pribadi? Sekian dulu videonya guys, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe. See you!